Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang ada saat ini, dan semua siswa-siswi Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد واشر الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Silakan dibuka bab tentang syurutus sholat, syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun utawi iki ku fasal. Syurutus sholati utawi pira-pira syarati sholat iku thamaniyatun ana 8. Siji taharatul hadatsaini, suci saking hadas loro. Nomor loro wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Di mana sucinya fisaubi dalam pakaian, wal badanilan badan, wal makanilan panggonan. Nomor terus satrul aurati lan nutupi aurat. Nomor 4 wal wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Nomor 5 wa dukhulil waqti lan manjingi waktu. Nomor 6 wal ilmu lan weruh bi fardiyatiha kelawan fardune salat. Nomor 7 wa la ya'taqida lan yento ora nekotaken meyakini sapa wong fardhon ing salat siji fardu min furudiha sanging pira-pira fardu, min furudiha sanging pira-pira fardune salat.
Sunnatan ing sunat, wastinabul mubtilati terakhir lan ngedui pira-pira perkara kang batalaken salat. Penjelasan yang dikatakan syarat salat ada kemiripan dengan rukun salat. Ada kemiripan tapi memang ada perbedaan. Apa itu syarat sholat? Segala sesuatu, semuanya ini kan bawa buku, tapi aneh ketika mengumpulkan itu tidak semuanya mengumpulkan. Ada kan rata-rata bawa buku semuanya, tapi tidak semuanya mengumpulkan. Tidak apa-apa, nanti berurusan sama Pak Haris atau Ibu. Syarat adalah segala sesuatu yang menentukan kesahan sholat. Syarat adalah segala sesuatu yang menentukan kesahan sholat. Jadi sholat itu dikatakan sah jika mengikuti syaratnya sholat. Mirip kalau kalian mau masuk SM Maryam, ono syarati, diantaranya nyetorno perkara, nyetaro ijazah dan macam-macam. Ya, ini mirip dengan rukun. Ya, rukun juga seperti itu. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak mengikuti rukun. Sholat juga tidak sah kalau tidak mengikuti syarat sholat. Oke. Kalau gitu bedanya apa, Pak? Syarat itu adalah segala sesuatu yang dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Jadi syarat. Ini rukun, segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat sholat. Jadi dieling-eling. Kalau syarat itu sebelum, kalau rukun pada saat itu juga. Rukun ini sekolah kudu masuk. Ya. Syaratnya sudah terpenuhi, syaratnya sholat, syaratnya sekolah SM Maryam sudah terikuti semuanya. Wis nyetorno ijazah macam-macam, berarti terima. Nah syaratnya masuk bagaimana? Butuh hadir. Nggak hadir kan gak iso. Butuh hadir, ikut aturan sekolah, gak bolosan. Nih yang ngerjano PR ya di ngerjano. Oke, itu syarat dengan rukun. Pertama, suci dari kedua hadas. Suci dari kedua hadas. Pakai H, bukan K. Dia pakai K, namanya kadas. Kadas, kurap, kutil, panuh. Itu penyakit kulit. Nah, suci dari kedua hadas. Hadas apa? Kecil dan besar. Nek kecil ya seperti kencing, berak, ya, kencing yang lewat pintu depan dan pintu belakang, berak. Itu hadas kecil. Sehingga kalau mengeluarkan hadas kecil, baik dari pintu depan maupun pintu belakang, maka harus wudu. Pintu depan yang berupa kencing, pintu belakang yang berupa gedang goreng, ya setelah dicawi, setelah dibasuh, dibilas, dibersihkan, maka wudunya kan masih batal, segera wudu. Oke. Nah hadas besar seperti keluar sperma bagi laki-laki. Kalau perempuan ya keluar haid. Lah sperma kenapa? Karena hubungan suami istri. Dan itu suami istrinya sendiri. Tidak boleh suami istrinya orang lain. Termasuk tidak boleh dengan pacare. Ini dengan pacare namanya hukumnya zina, haram, dosa besar, ya dosa gede, ojo macem-macem.
Makanya sering kali sampaikan bagi yang perempuan eman-eman barang siji. Ojo diobral sakarepe gara-gara bayar kuliah, bayar SPP, bayar semester, akhirnya barang ini ojo. Dan seperti ini masih banyak yang terjadi di lapangan. Makanya pesan saya, anak SMA Maryam, jangan eman-eman betul. Pak, aku kadung supeneng ya Pak, kadung cinta setengah mati. Yo, kok cinta setengah mati? Jadi setengah urip setengah mati. Hati-hati. Itu jelas seringkali sampaikan kan, kalau berpacaran sentuhan tangan, nanti kalau sama suami istri sentuhan tangan wis gak enak, soalnya wis tahu. Mohon maaf, terus cium-ciuman karo pacare, nanti nek wis punya suami istri cium-ciuman wis gak nikmat. Betul, soalnya wis tahu. Mohon maaf, apalagi sampai tingkat tinggi hubungan suami istri gara-gara podo kesem-semi, kalah karo nafsu, kalah karo setan, maka nanti kalau kumpul suami istri wis gak enak, soalnya wis. Pak kok ngerti Pak? Jari ini ya alhamdulillah saya belum merasakan sebelum nikah. Nanti sekarang merasakan nikah, bahkan ibu bola tidak percaya, tanyakan Pak Aris. Di urusan menunggu ya pengen bola balik, tapi juga mengikuti umur. Mengikuti umur. Nih umurnya wis tua, aja macem-macem. Wes, tidak usah teruskan. Pokoknya ketika kumpul suami istri itu harus mandi. Mohon maaf, karena ini kan sudah kelas 12, ya wis ngerti masalah itu. Kelas 11 juga rodo ngerti, kelas 10 ya setengah ngerti. Mohon maaf, jika kelamin laki-laki dan perempuan hanya kula nuwun, amping-amping, hanya kedok pintu, ketemu saja, itu paling bagus. Hati-hatinya para ulama, sudah wajib mandi senajan belum apa nih, tapi kan sudah kedok pintu, kula nuwun gitu ya, belum sampai gol, belum sampai gol, maka itu sudah wajib mandi supaya hati-hati. Itu ya, itu bagusnya hati-hati. Walaupun nanti ada mazhab yang lainnya itu hanya batal wudunya aja. Ini dibahas masalah itu sewenang aja. Ya. Atau sebab yang lainnya. Jadi keluarnya sperma karena sebab yang lainnya. Apa Pak? Mimpi ketemu pacari, bopas pacari lapor itu kan. Akhirnya mimpi keluar sperma, maka dia harus mandi. Atau mohon maaf, tangani gawe dulinan, namanya unani. Atau yang perempuan masturbasi, maka itu juga wajib mandi. Pak, apa hukumnya Pak? Dosa. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i dosa. Ojo dibiasa nih Pak, kan tidak ada solusi Pak. Nah, ini perlu saya sampaikan. Halo, perlu tak sampaikan, tapi ojo dipraktek nih ya, masih banyak cara lain untuk mengalihkan itu. Belajar, membaca, maca Quran, poso untuk mengalihkan. Loh Pak, mohon maaf, ketika kalian yang perempuan ternyata punya istri atau suami, yang perempuan kan punya suami,
ternyata suaminya itu adalah berangkat perang, mungkin dikirim tentara nang mana gitu kan. Pak, kalau saya zina kan dosa Pak. Nah karena saya tidak kuat, istri saya jauh Pak di rumah, saya kan di Aceh, dikirim untuk tugas negara. Bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan untuk itu? Jika the power of kepepet, the power of darurat, maka melok madhabnya Imam Hanafi, diperbolehkan, tapi ojo dipraktek nih, kecuali darurat. Paling aman tetap ikut Imam Syafi'i, cek macam-macam. Kenapa? Sebab menurut ilmu kesehatan, orang kalau sering seperti itu dalam ilmu kesehatan, maka mohon maaf, spermanya bisa habis, bisa apa namanya ya, bisa lemah ya, jadi bisa habis semuanya, habis disilang ya, silang kalau ya itu tidak bagus untuk spermanya. Nanti proses kumpul suami istri akhirnya ya bisa sulit punya anak, soalnya spermanya ya tadi itu apa namanya muda. Oke, dalam segi agama bagaimana? Kuatirnya halo nek wis kadung nikmat, mohon maaf, onani, masturbasi, akhirnya aras-arasen nikah. Lho Pak, ngene wis enak Pak, lapo kate ngeramuti arek wedok Pak, wis belanjani, diseneni dan macam-macam, dimarahin ya. Wis tibane ngono, aku tak nggih jalan ngene, gak usah nikah-nikahan, aku ngene stigmat, hati-hati. Akhirnya itu sudah menjadi solusi bahwa ndak usah nikah. Lho Pak, bagaimana Pak? Sekarang ada produk boneka mirip seperti itu, termasuk ada alat untuk seperti itu, ndak usah dituku. Halo ya, baik yang perempuan alatnya seperti itu ya, seperti itu, kok gak usah dituku, nanti garai ketagihan. Pak, dijual bebas Pak, di daerah biasanya digunakan untuk rekreasi. Di salah satu di Surabaya, di Indonesia kan ada tempat rekreasi yang di situ jual alat kelaminnya baik perempuan laki-laki, gak usah dituku, dadek no masalah. Apalagi mohon maaf ya, kalian yang sudah penghafal Quran, nggak tahu berapa juz, ketika melihat video porno yang menunggu lah, tora-tora loh istilahnya. Dulu kan saya kenanya kupu-kupu, sekarang tora-tora dari itu kalau sering melihat itu, sekali melihat video porno itu saraf kalian, saraf kita jangan kita, kalau kita kan aku melo-melo, saraf kalian itu iya putus 1 juta sel, luar biasa, gara-gara delok ngono, gara-gara melihat itu sarafnya 1 juta sel itu putus. Nah nek keterusan pedot akhirnya dowe pelan-pelan diterangno gurune ngono terus, soalnya sarafnya wis understand. Makanya ojo dulu Pak, wis kadung pernah Pak, wis kadung ya wis pecut dijeplakno, wis kebacut jeplakno, ojo kok ulangi maneh. Meneh-meneh wis gak usah, setelah keterangan seperti ini nek ngerti itu saraf pedot, ojo diulangi maneh. Sekaligus menghabiskan yang satu ini dulu. Catatan kalau berhadas, catatan tentang sholat dalam keadaan berhadas. Siapa yang sholat dalam keadaan lupa atau tidak tahu, kalau ia masih dalam keadaan berhadas, tiba sholat, jadi gak ngerti nih dia dalam kondisi hadas besar maupun kecil, aku mengentut tondak ya, ternyata sholat
Nah dalam sholat tibae eling ingat, lho yo aku ngentut, lho yo aku gurung adus jinabat. Bagaimana? Maka sholatnya batal dan dia harus mengulang lagi. Jadi kalau lupa sholat masih punya hadas, maka dia wajib mengulang. Keterangan yang kedua, siapa yang tidak mendapati air, kemudian tidak mendapati debu. Loh, masa tidak ada Pak? Nah, keterangannya seperti ini. Tidak ada debu karena ada udzur yang mengharuskan dia memang sulit cari debu dan air wudhu. Kenapa? Karena ditawan, karena sakit. Sakit itu kan mungkin tidak boleh pakai air. Mungkin jadi saran dokter juga tidak boleh pakai debu, nanti khawatir. Maka bagaimana sholatnya dalam kondisi demikian? Boleh untuk sholat dan tidak perlu diulang. Understand? Jadi kalau yang pertama sholat tapi eling masih belum wudhu, masih belum mandi, maka sholatnya batal, wajib untuk diulang. Kalau sudah selesai bagaimana Pak? Wajib mengulang. Kenapa? Dia belum suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia tidak mendapati air, tidak mendapati debu, dikarenakan sebab-sebab tertentu, karena dia ditawan, karena dia sakit, keterangan dokter tidak boleh nyentuh debu, tidak boleh kena air, maka sholatnya dia seperti itu dan tidak perlu diulang. Understand? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله أستغفر الله ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستغفر من كل داء ونور دليل لقلبي عند جاني وخيراتي فيا ربي بادر لي بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفق لك من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.